Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video pertama saya ya di channel Dexanic. Jadi di channel ini rencananya akan mengulik seputar otomotif ya, khususnya unit Toyota Calya yang saya miliki. Ini adalah unit terbaru tahun 2025 yang tipe E ya. Jadi kalau Toyota Calya itu cuman ada satu mesin, yaitu di 1200 cc. Beda dengan Daihatsu Sigra yang ada 1000 cc dan juga ada 1200. Jadi mungkin di YouTube itu banyak sekali channel yang membahas soal Sigra dan Calya, tapi yang saya lihat itu sangat jarang di channel YouTube itu membahas Calya yang versi terbaru. Jadi rata-rata Toyota Calya-nya itu ya versi lama gitu, kayak versi 2020 bahkan ke bawah gitu. Dan ini saya rencananya juga mau bikin video simpel dulu ya teman-teman. Nanti mohon dukungannya, bisa di komen rencananya nanti apa ya, kayak saya itu suruh buat video apa gitu. Dan untuk video pertama ini saya rencananya akan saya perlihatkan dulu ya interior sekilas di dashboard depan ini, apakah ada perubahan, apakah masih sama, terutama head unitnya. Nah, jadi saya itu mau ngulik ya, bagaimana sih head unit Toyota Calya di tahun 2025, apakah sama dengan tahun-tahun yang lalu. Karena saya kan nggak pernah, ini saya bener-bener masih pemula, baru mau kayak ya rencana gitu tadinya, gimana sih rasanya nyetir gitu, punya mobil sendiri. Terus alhamdulillah setelah perjuangan kebeli, dan ini adalah yang tipe E manual ya teman-teman. Jadi saya itu dulunya bener-bener belum pernah bisa nyetir sama sekali, dan bahkan saat unit ini turun saya itu bener-bener masih belajar. Jadi saya itu nggak inrayen bahasanya ya, kayak nggak nganyari gitu. Yang mencoba pertama kali malah teman saya, jadi sekalian latihan gitu. Dan ini juga nanti akan saya perlihatkan ya, eh, kilometernya juga masih baru. Nanti di channel ini rencana saya itu akan ya bener-bener history inilah, suka dukanya pakai Calya itu bagaimana. Jadi untuk teman-teman yang minat mobil 3 baris yang murah LCGC, ya mungkin menurut saya untuk sementara ya ini bener-bener sangat worth it. Tapi kan nggak tahu nanti kedepannya gimana ya teman-teman, apakah ada keluhan kendala. Nah, nanti insya Allah akan saya ceritakan di channel ini. Oke, jangan lupa support terus, dan lanjut langsung. Oke, kita langsung aja ke head unitnya ya teman-teman. Berikut adalah tampilan head unit Toyota Calya tahun 2025. By the way, ini wallpapernya udah saya ganti ya, aslinya nggak kayak gini. Ini saya pakai flash disk merek SanDisk atau SanDisk, aku nggak tahu bacanya gimana. Ini kapasitasnya 128 GB ya. Jadi untuk teman-teman yang pengen beli flash disk yang bisa dipakai cocok buat Toyota Calya, ini aja ya. Jadi cocok, tapi aku nggak tahu di tipe lama itu apakah cocok, tapi di tipe yang terbaru ini 2025 udah cocok. Ini bisa kayak ada OTG-nya juga, jadi langsung. Nah, ini bisa untuk HP, terus ini bisa untuk USB gitu, jadi enak. Saya colok dulu. Nah, udah nyolok. Nah, ini untuk tampilan template ininya itu nggak bisa diubah ya teman-teman. Kayak tanggal terus jam yang bisa diubah cuman wallpaper. Nah, ini tombol home, ini tombol pengaturan, ada pengaturan tampilan, gambar, sistem, audio, telepon, dan AV. Ini nanti kita ulik satu persatu ya. Yang pertama akan saya bahas telepon. Nah, ini berfungsi ketika nyambung Bluetooth ya. Jadi HP teman-teman itu kalau nyambung Bluetooth terus di jalan lagi ada telepon, otomatis ada notif muncul di sini. Terus saat kayak mau dijawab nih, bisa pencet di sini aja gitu. Terus suaranya nanti muncul di speaker mobil gitu. Jadi nggak lewat HP. Kalau di loudspeaker enak, itu keras. Tapi kalau kayak lagi bareng-bareng teman-teman atau keluarga, mending nggak usah sih menurutku. Mending langsung di HP aja.
Ini enak kalau pas sendirian gitu. Jadi sambil nyetir, fokus nyetir, terus suaranya otomatis nyambung gitu. Ini kalau Bluetoothnya dinyalain. Terus ini ada M Toyota ya teman-teman. Nah ini telepon darurat. Ini ada beberapa nomor telepon darurat. Terus ini adalah dealer ya. Jadi se-Indonesia kota-kota besar itu ada semua. Nah misal ini Demak. Nah ini ada nomornya, Nasmoko Demak. Fasilitas, alamat juga ada, nomor telepon ada gitu. Jadi lengkap ya teman-teman. Nah kalau pas di jalan ada apa-apa itu enak karena lengkap. Terus ini USB, saya sentuh nanti aja. Ini radio, tampilan radionya kayak gini ya. Nah gini. Nah ini nanti copyright ya. Nah kalau mau pas matiin radio itu tinggal pencet Bluetooth aja kayak gini ya teman-teman. Jadi nggak perlu repot-repot. Ini akan saya bahas pengaturan ya. Yang pertama adalah tadi cara ganti wallpaper kayak gimana. Jadi kita ubah di ini ya teman-teman, sistem. Nah sistem, terus antar muka pengguna, terus latar belakang ini ya. Nah tampilan awalnya itu ini teman-teman. Nah ini adalah dasar pas teman-teman beli mobil, itu tampilan awalnya kayak gini. Nah head unitnya itu kayak gini, ori. Tampilan awalnya itu kayak gini. Nah itu tadi gambarnya itu bisa diubah dengan syarat gambarnya itu harus di-download lewat HP terus dimasukin di flash disk dulu teman-teman. Jadi nanti otomatis muncul di sini. Nah ini pilihan pengguna. Nah kayak gitu ya. Otomatis muncul. Ini aku buat standar dulu ya, biar enak tampilannya. Cetha, bahasa Jawane cetha. Nah ini bip, ini untuk apa ya, suara di layar ya. Jadi kalau kita matikan, nah dia nggak ada suara tung tung kayak gitu. Bentar aduh. Nah ini nyalain aja ya. Terus ini warna kecerahan utama ini adalah warna ini teman-teman. Jadi bisa diubah sesuka hati. Mau warna biru, merah, tuh ganti kan, hijau, kuning, orange, putih. Kalau mau warna yang bener-bener lebih kompleks bisa dicari. Ini aku nggak tahu ini gimana caranya. Oh ini bentar. Pengguna 1 sesuaikan nilai merah, hijau. Nah kayak gitu ya teman-teman. Terus cari, ini aku nggak tahu ini gimana nyari. Nah ini bentar kok tadi biru ya. Nah terus kita lanjut ke konektivitas Bluetooth. Pilih perangkat. Ini kalau mau nyari perangkat ya teman-teman. Terus ini nama perangkatnya bisa diubah sesuka hati kalian semua. Terus ada kode PIN, kode Bluetooth, alamat perangkat. Ini regional, bisa jamnya bisa ganti sesuka jidat. Terus ini umum, informasi perangkat lunak, lisensi. Nah ini kalau mau di reset ke setelan pabrik diubah semua ya. Karena di sini itu nanti ini adalah tanggal perawatan berikutnya. Aku nggak tahu ya, tapi kayaknya ini itu servis. Jadi saya itu kemarin servis awal itu di bulan akhir Desember ya. Otomatis nanti Januari, Februari, Maret, April, Mei. Di bulan Mei ya. Oh Desember itu udah kehitung. Jadi mulainya Desember ya teman-teman. 6 bulan. Nah ini pengaturan tampilan. Sudut pandangnya bisa diubah. Lampu latar, mau cerah mau gelap, minus juga bisa, minus. Kalau buat malam-malam cocok ya, biar gak nyorot di mata banget. Nah ini kayaknya aktif kalau pas nyetel video ya teman-teman. Jadi ini nggak bisa diapa-apain. Terus audio juga ini ada equalizernya, nanti aku perlihatkan. Ini USB. Nah ini kalau teman-teman mau denger
bagaimana sih suara speaker Toyota Calya. Nah kayak gitu ya. Jadi cukup ngebas lah di harga yang murah. Ini termasuk mobil 3 baris termurah ya. Tapi ya secara audio oke lah. Dan ini juga bisa ubah. Ini aku nggak mau ngomong dulu ya. Mau tak perlihatin gimana caranya ngubah-ngubah equalizernya. Mau dibuat bassnya lebih ngebus atau diilangin itu juga bisa. Bassnya hilang teman-teman. Nah ini mau ngebus bisa lebih jedak-jeduk. Oke cukup ya. Terus apa lagi? Tadi pengaturan gambar udah ya tadi. Terus audio telepon ini juga masuknya sama. Ya gitu doang sih teman-teman. Ini AV aku nggak paham ya. Mungkin kalau ada yang paham bisa dibahas ya di kolom komentar. Aku diberitahu. Aku nggak paham itu untuk apa. Ini untuk tombol mute. Nah, jadi kalau pas ada darurat atau apa mending langsung pencet itu. Nah ini volume. Terus ini tombol matiin. Sebetulnya nggak bisa mati ya head unit ya. Kayak ya udah kalau di power udah tampilan jam doang gini. Jadi nggak bener-bener bisa mati. Kalau mau mati ya bentar tak matiin dulu. Nah baru mati. Oke jadi cukup sekian ya teman-teman. Ini video pertama saya yang memperkenalkan bagaimana sih kondisi head unit Toyota Calya. Ini original ya. Jadi isiannya itu kayak gini. Untuk kebutuhan sehari-hari udah cukup lah. Mau musikan bisa, bluetooth bisa, mau telepon langsung nyambung di head unit, di mobilnya juga bisa kayak gitu. Terus tadi radio juga ada. Radionya juga sinyalnya itu cukup kuat ya teman-teman. Jadi aku itu dulu bayanginnya pas belum punya mobil kayak ini gimana sih nanti, apakah sambil jalan itu akan kresek-kresek, ternyata enggak. Jadi beda ya dengan radio-radio yang mungkin di HP terus kita itu pakai kabel headset yang diubah dikit sinyalnya hilang gitu. Nah untuk video kedepannya itu aku akan mungkin pikir dulu ya nanti mau buat apa. Tetap support terus channel ini. Jangan lupa di like, di komen yang baik-baik. Terus tadi ya tombol AV itu untuk apa juga bisa di komen. Aku diberitahu karena aku bener-bener belum tahu. Oke cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.